Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlangga Turnacayantoro, NPM 20012102997. Di sini saya akan menjelaskan materi strategi operasi. Ada dua materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu pengembangan organisasi produk dan layanan, dan materi yang kedua yaitu proses strategi, rumusan dan implementasi. Selanjutnya yaitu kita memasuki materi yang pertama, pengembangan organisasi produk dan layanan. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu operasi adalah wajah pabrik. Dalam arti pasar menilai sebuah perusahaan dengan produk yang baik sama dengan perusahaan yang baik. Materi yang selanjutnya yaitu inovasi, desain, dan kreativitas. Mengembangkan produk dan layanan baru adalah proses yang kreatif dan seringkali inovatif. Tapi apa hubungan antara istilah seperti inovasi, kreatif, dan desain? Mereka memiliki arti yang serupa namun berbeda dan tumpang tindih sampai batas tertentu, dan jelas semuanya saling terkait. Yang terbaik adalah memulai dengan apa yang sebenarnya kita maksud dengan inovasi. Apa yang berjalan melalui semua definisi ini adalah gagasan tentang kebaruan dan perubahan. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai kurva berbentuk S inovasi. Ketika ide-ide baru diperkenalkan dalam layanan, produk atau proses, mereka jarang memiliki dampak yang meningkat secara seragam dari waktu ke waktu. Biasanya kinerja mengikuti kemajuan berbentuk S. Jadi, pada tahap awal pengenalan ide baru, meskipun seringkali sebesar sumber daya, waktu, dan upaya yang diperlukan untuk memperkenalkan ide, peningkatan kinerja yang dialami relatif kecil. Materi berikutnya yaitu pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Alasan yang lebih signifikan mengapa pengembangan produk dan layanan dipandang semakin penting secara strategis. Dari perspektif pasar, persaingan internasional semakin ketat. Di banyak pasar ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal kinerja produk dan layanan mereka. Bahkan keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat berdampak signifikan pada daya saing. Berikut hal penting yang terdapat dalam strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu mengembangkan produk, layanan, dan proses. Untuk kenyamanan dan kemudahan penjelasan, kita sering memperlakukan desain produk dan jasa di satu sisi dan desain proses yang menghasilkan di sisi lain, seolah-olah mereka adalah aktivitas yang benar-benar berpisah. Hal penting selanjutnya yaitu tingkat perubahan produk. Jadi di sini penting untuk memahami tingkat perubahan produk atau layanan. Sekali lagi, kita dapat membangun skala konseptual yang membantu memberikan beberapa derajat diskriminasi antara berbagai tingkat perubahan. Hal penting selanjutnya yaitu perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan secara bersama. Perubahan produk atau jasa lebih mudah ketika proses dasar yang menghasilkan tidak diubah pada saat yang sama, dan sebaliknya. Hal penting yang terakhir yaitu desain modular dan kustomisasi massal. Dua ide yang terpisah tetapi terkait. Modularitas dalam desain produk dan layanan serta kustomisasi massal telah berdampak pada pengembangan produk dan layanan. Materi berikutnya yaitu pengembangan produk atau layanan, analisis strategi operasi. Pengembangan produk dan layanan dapat diperlakukan sebagai operasi yang koheren dalam dirinya sendiri. Kami memasukkannya di sini sebagai bagian dari pengembangan dan area pengambilan keputusan organisasi. Karena pengembangan produk dan layanan jelas penting untuk pengembangan strategi operasi manapun. Namun, topik dapat diperlakukan sebagai fungsi yang sepenuhnya terpisah yang ada di banyak organisasi. Berikut merupakan tahapan dari pengembangan produk atau layanan analisis strategi. Yang pertama yaitu tahap pengembangan, yang kedua pembuatan konsep, yang ketiga penyaringan konsep, yang keempat awal desain, yang kelima evaluasi dan peningkatan desain, yang keenam mengembangkan proses operasi, yang ketujuh pembuatan prototipe dan desain, yang kedelapan pengembangan produk dan layanan sebagai corong, dan yang terakhir yaitu perkembangan simultan. Materi yang berikutnya yaitu perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Tujuan kinerja ini memiliki relevansi yang sama untuk produk, ide, atau desain produk dan layanan baru, seperti halnya untuk produksi berkelanjutan mereka setelah diperkenalkan ke pasar.
Berikut persyaratan tentang pengembangan produk dan layanan. Persyaratan-persyaratan tersebut ialah kualitas pengembangan produk dan layanan, kecepatan pengembangan produk dan layanan, ketergantungan pengembangan layanan produk, fleksibilitas pengembangan produk dan layanan, metafora surat kabar, komitmen tambahan, dan yang terakhir yaitu biaya pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan melibatkan pemeriksaan area keputusan yang biasanya kita gunakan, tetapi menerapkannya secara khusus pada proses pengembangan. Berikut ini hal yang harus diperhatikan terhadap perspektif berikut. Yang pertama yaitu kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, permintaan pembangunan yang tidak merata. Selanjutnya, jaringan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan in-house dan subkontrak melibatkan pemasok dalam pengembangan, melibatkan pelanggan dalam pengembangan, teknologi pengembangan produk dan layanan, teknologi manajemen pengetahuan, organisasi pengembangan produk dan layanan, struktur organisasi berbasis proyek, dan yang terakhir yaitu efektivitas struktur alternatif. Materi selanjutnya yaitu proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, mencapai keselarasan ini jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Dan meskipun model langkah demi langkah sederhana tentang bagaimana melakukannya, strategi operasi pasti akan menjadi penyederhanaan yang berantakan. Kenyataannya, kita akan menggunakan model 4 tahap untuk mengilustrasikan beberapa elemen proses. Ini membagi proses strategi operasi menjadi perumusan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian. Pertama yaitu perumusan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktik untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari. Perumusan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sekali. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Yang berikutnya yaitu peran keselarasan. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Di dalam peran keselarasan terdapat arah keselarasan. Perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam 2 arah yang berbeda. Paling umum, perumusan memulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Pendekatan semacam itu memiliki sejumlah keunggulan intrinsik. Paling tidak diantaranya adalah ketersediaan alat dan teknik praktik untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi kebutuhan pasar. Arah penyelarasan ini juga sesuai dengan hierarki strategi top-down tradisional, di mana peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan alternatifnya adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang pasar yang selaras dengannya. Yang berikutnya yaitu menjaga keselarasan dari waktu ke waktu, bahwa perumusan strategi operasi tidak boleh menjadi peristiwa satu kali. Strategi akan dibentuk berulang kali dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan perubahan baik dalam sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Pada masing-masing episode perumusan ini yang mungkin sering atau tidak resmi, tujuan utama mungkin adalah mempertahankan kesejaran. Terkadang ini berarti menjaga keselarasan selama peningkatan kemampuan sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Tidak ada yang bertahan selamanya, dan kesuksesan kompetitif pasti menarik para peniru yang menawarkan fitur produk unggulan atau harga yang lebih rendah. Namun, jelas juga bahwa beberapa organisasi mampu mempertahankan keunggulan produk dan layanan mereka lebih lama daripada lainnya. Yang berikutnya yaitu siklus menjaga keselarasan. Pola siklus menjaga keselarasan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, siklus lambat. Produk dan layanan di kelas ini seperti Microsoft Word, penerbangan British Airways melalui Heathrow mencerminkan posisi sumber daya yang sangat terlindungi dari tekanan pesaing dengan mekanisme yang tahan lama dan bertahan sangat lama. Dalam istilah ekonomi,
Sumber daya tersebut mengeksploitasi karakteristik kelangkaan yang berasal dari faktor-faktor yang tidak mungkin atau setidaknya sangat sulit untuk ditiru, seperti lokasi geografis yang unik, reputasi merek lama, hubungan klien pribadi, dan sebagainya. Meskipun menjadi penggerak pertama di posisi sumber daya atau pasar, bukanlah jaminan keuntungan. Di pasar tertentu, hal itu dapat mengarah pada posisi yang sangat berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu pendekatan strategis. Terdapat dua pendekatan berkelanjutan strategis. Yang pertama yaitu pendekatan statis atau defensif terhadap berkelanjutan. Mekanisme statis untuk mencapai keberlanjutan berkaitan dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada, daripada mencoba pindah ke posisi yang sama sekali baru. Jadi, sampai batas tertentu, ini adalah pendekatan defensif daripada ofensif. Sebuah operasi dapat berusaha untuk mengidentifikasi mekanisme isolasi pasar atau hambatan untuk masuk, dan isolasi sumber daya atau hambatan untuk meniru, yang meminimalkan perubahan dan bertindak untuk mengunci posisi sumber daya atau persyaratan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internal memanfaatkan gagasan yang telah kita gunakan sebelumnya. Mekanisme eksternal didasarkan pada gagasan bahwa kinerja keseluruhan perusahaan akan bergantung pada seberapa baik strategi dan tindakannya memperhitungkan struktur spesifik industri di mana ia bersaing. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan dinamis atau ofensif terhadap berkelanjutan. Pada akhirnya, bahkan di ceruk pasar yang paling terisolasi, kebutuhan pelanggan berkembang dan sebagai hasilnya kemampuan operasional juga perlu berkembang. Jadi selain memanfaatkan hambatan masuk dan peniruan yang ada, operasi dapat meningkatkan permainan mereka melalui inovasi dan perubahan untuk mencapai berkelanjutan. Melakukan ini melibatkan operasi yang secara aktif bergerak ke atas garis penyelarasan dan mencapai keseimbangan antara kebutuhan pasar dan sumber daya operasi di tingkat yang lebih tinggi. Yang berikutnya yaitu analisis yang diperlukan untuk formulasi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar adalah di luar cakupan buku strategi operasi untuk mengeksploitasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Ada literatur yang kaya dan canggih tentang pemasaran yang membentang sepanjang sejarah bisnis modern. Namun, hanya karena ada banyak model rasional yang sangat terstruktur untuk menganalisis lingkungan eksternal, ini tidak berarti bahwa analisis ini sangat mudah. Tidak peduli seberapa rumit dan detail modelnya, terlepas dari beberapa banyak waktu dan usaha yang diinvestasikan dalam pengumpulan data, itu masih merupakan proses yang ambigu dan tidak dapat diandalkan. Yang kedua yaitu menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Mungkin sulit untuk menganalisis lingkungan eksternal, meskipun tersedianya alat dan teknis praktis yang dirancang untuk membantu proses ini secara luas, tetapi bahkan lebih sulit untuk menganalisis bagian dalam organisasi. Aspek perumusan strategi ini tidak didukung oleh banyak kerangka kerja praktis. Yang berikutnya yaitu kemampuan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mereka wakili. Ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Yang berikutnya yaitu tantangan perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan organisasi manapun untuk menyelaraskan diri dengan perubahan persyaratan lingkungan. Ini karena dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya, atau dengan kata lain organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Kamu cenderung mendefinisikan inersia sebagai kecenderungan untuk melanjutkan keadaan yang sama atau untuk menolak perubahan. Dan saat kita membahas tantangan praktis untuk mencapai keselarasan operasional, penting untuk mengeksplorasi sumber inersia. Yang berikutnya yaitu bagaimana cara mengetahui perumusan selesai. Yang pertama, kelengkapan. Gagasan kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Sejarah bisnis dipenuhi dengan perusahaan kelas dunia yang gagal menyadari dampak potensial dari misalnya teknologi proses baru atau perubahan yang muncul dalam jaringan pasokan mereka.
juga banyak upaya untuk mencapai keselarasan telah gagal karena operasi telah memberikan perhatian yang tidak semestinya hanya pada salah satu bidang keputusan kunci. Yang kemudian yaitu koherensi. Ketika strategi komprehensif berkembang dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul yang mengancam untuk menarik keseluruhan strategi ke arah yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya koherensi. Koherensi adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Yang berikutnya yaitu korespondensi. Sama halnya, suatu operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerja. Dengan kata lain, strategi yang ditempuh di setiap area keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kerja. Jadi, misalnya jika pengurangan biaya adalah tujuan organisasi utama untuk suatu operasi, maka keputusan investasi teknologi prosesnya mungkin salah terhadap pembelian peralatan atau off the shelf dari pemasok pihak ketiga. Yang terakhir yaitu kekritisan. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga keputusan yang memasukkan prioritas keuangan dan persaingan. Meskipun semua keputusan penting dan perspektif yang komprehensif, mereka mempertahankan dan istilah praktis dalam beberapa persimpangan sumber daya atau keputusan akan lebih kritis daripada yang lain. Yang berikutnya yaitu implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Yang berikutnya atau yang terakhir yaitu contoh perusahaan yang sesuai dengan materi yang telah dipaparkan. Menerapkan strategi ke dalam praktik dapat melibatkan beberapa keputusan berurutan yang masing-masing memiliki konsekuensi untuk keputusan masa depan. Salah satu peringatan paling terkenal yang menggambarkan bahaya yang melekat dalam pembuatan tampaknya urutan kecil adalah General Electric dan keputusannya untuk mensubkontrakkan beberapa manufaktur oven microwave-nya. Meskipun industri microwave didominasi oleh produsen peralatan rumah tangga Jepang selama tahun 1980-an, General Electric masih menikmati kesuksesan yang wajar di pasar Amerika dengan pabrik oven microwave yang dirancang khusus untuk Maryland. Namun, mereka segera berada di bawah tekanan harga. Apa yang tampaknya merupakan solusi yang jelas adalah dengan mensubkontrakkan pembuatan beberapa model yang lebih mendasar di mana marginnya relatif kecil. GE mengeksplorasi gagasan untuk mensubkontrakkan model-model ini ke salah satu saingan utamanya. Mereka menemukan perusahaan Korea yang kecil tetapi giat yang telah menjual model yang sangat sederhana dan sangat murah di AS. GE memutuskan untuk terus membuat model top of the rank itu sendiri, tetapi juga menempatkan pesanan kecil sebanyak 15.000 unit model yang lebih murah ke perusahaan Korea. Sebagian untuk melihat apakah itu dapat mengatasi pesanan. Tentu saja masuk akal bagi GE untuk mengirim insinyurnya sendiri untuk membantu perusahaan Korea mentransfer pengetahuan dan memastikan bahwa standar kualitas akan dipertahankan. Dan meskipun perusahaan Korea memiliki sedikit pengetahuan, mereka sangat ingin belajar. Tak lama kemudian lini produksi Korea mulai memproduksi produk berkualitas yang wajar, masih dengan harga yang sangat rendah. Seiring waktu, semakin banyak produksi yang disubkontrakkan ke perusahaan Korea. Namun, karena pasar terus matang dan biaya berada di bawah tekanan yang meningkat, upaya pabrik GE di Maryland untuk memangkas biaya sendiri terbukti sulit, terutama pada begitu banyak volume yang sekarang disubkontrakkan ke perusahaan Korea. Pada akhirnya, pabrik Maryland ditutup dan GE menarik diri sepenuhnya dari pasar oven microwave. Dan perusahaan Korea bagaimana? Itu disebut Samsung, dan dalam 10 tahun mulai membuatnya menjadi produsen oven microwave terbesar di dunia.